dimanapun yang penting saya itu bisa mengabdi, bisa bermanfaat untuk warga, ya sudah cukup gitu. Urusan kering bahasa itu kan urusan nomor sekian bagi saya itu kan. Dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Surabaya, Amerika, jangan lupa subscribe ya. Kali ini narasumber kita seorang yang sangat istimewa. Beliau adalah saat ini menduduki Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya. Tonton terus sampai tuntas. Inilah dia, Cak Mahfud. Selamat datang, Cak Mahfud. Selamat datang. Alhamdulillah. Selamat ulang tahun juga PKB, kalau tidak salah yang ke-25 tahun. Betul. 25 tahun, ranum-ranume. Cak Mahfud kemarin berarti ada di Solo. Iya dong. Kita merayakan ulang tahun yang ke-25 itu dengan meriah. Karena umur 25 itu umur-umur yang masa-masa apa ya? Dari bujang menikah kan gitu. Masa-masa indahnya lah Ya, seperti itu. indahnya. Ngomong-ngomong Cak Mahfud, dulu ada nggak keinginan menjadi anggota DPRD Surabaya sehingga Anda terpilih pada saat pemilu 2019 dan terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya dari Partai Kebangkitan Bangsa, betul? Yap, Bisa diceritakan mungkin pemirsa Iya. podcast Judes ingin mengetahui lebih dalam sosok Cak Mahfud. Oke. Jadi memang sejak saya itu kuliah, Ya. gitu kan. Sejak saya kuliah itu kan saya aktif di organisasi, baik intra maupun ekstra saya aktif. Dan memang di alah bawah sadar saya itu sudah terekam bahwa saya itu ingin menjadi anggota dewan. Dari dulu memang iya, betul. Latar belakangnya apa ingin menjadi anggota dewan? Karena kan anggota dewan kita mengetahui ya katakanlah gaji nggak seberapa, apalagi untuk ukuran tingkat 2 seperti Surabaya. Sementara tanggung jawab Anda untuk membela masyarakat Surabaya ini sangat tinggi ini. Karena memang basic saya itu adalah di organisasi, organisatoris. Basic saya itu adalah manusia yang senang berkumpul, kan gitu. Manusia yang senang berdiskusi, manusia yang senang menyelesaikan masalah, gitu kan. Artinya kita berdiskusi itu kan karena ada masalah, gitu kan. Sehingga ketika ada masalah kita diskusikan, kita carikan jalan keluar sampai selesai kan gitu. Saya senang kumpul, senang diskusi, senang berorganisasi, sehingga memang nanti pasca saya itu keluar dari kampus, saya harus berorganisasi. Ya pilihan saya PKB saat itu. Kenapa PKB? Karena ada histori yang tidak bisa saya putus. Satu, saya memang warga NU. Yang kedua, pada saat PKB dideklarasikan tahun 98 itu, salah satu pesantren yang saat itu sangat menerima dengan bahagia dan senang itu adalah pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Ya, almarhum Kiai Fawaid luar biasa loh, membela PKB saat itu. Maka yang terekam di benak saya, ya PKB inilah partai yang paling sesuai dengan ideologi saya gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, keturunannya memang semuanya dari NU. Ya. Kakek, jadi nenek, orang ibu. Madura itu agamanya memang NU. Agamanya orang Madura itu NU. Saya kan orang Madura, jadi kalau ditanya agama NU. Oke. Jadi memang Cak Mahfud ini sudah matang dan berpengalaman di organisasi, makanya tidak heran beliau ketika maju menjadi calon legislatif DPRD Surabaya pada tahun 2019, beliau akhirnya sukses melangkah menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024. Nah,
sudah masuk menjadi anggota DPRD Surabaya, sekarang posisinya sekretaris Komisi B DPRD Surabaya. Iya, iya, iya. Komisi B bisa dijelaskan membidangi apa saja nih, Cak? Komisi B itu kan membidangi keuangan dan perekonomian. Dan saya ini kan juga membidangi perizinan juga kan. Jadi gini Bang Trisna, saya itu kan konsisten di PKB mulai lulus kuliah 2004, saya langsung ke PKB. Oh gitu. Iya, saya saat itu menjadi anggota ranting dan menjadi ketua ranting. Dari bawah berarti ya? Betul. Saya mengabdi di PKB itu mulai 2004. Artinya cukup lama saya mengabdi itu dari 2004. 2019 saya baru mencalonkan diri menjadi calon anggota Dewan Kota Surabaya. Aktualisasi masyarakat dari 2024. Betul. Udah memiliki saving atau manifest sosial ini, berarti 2019 langsung bisa memberanikan diri ya? Iya. Saya kan tidak berani maju 2009, 2014 saya nggak berani maju karena saya mengukur diri gitu. Iya. Artinya indikator yang sudah saya buat, indikator A, B, C, D, E ini masih belum terpenuhi. Ya. Akhirnya di 2019 itu menurut saya indikator ini sudah terpenuhi semua gitu. Hanya saya memberanikan diri untuk maju dan alhamdulillah ditakdir jadi kan gitu. Kebanyakan dari warga, dari teman-teman itu kan, lu kok enak ya mau nyalon langsung jadi kan gitu. Padahal nggak semudah itu gitu kan. Artinya apa? Artinya kita ini melihat apapun, siapapun tidak bisa melihat saat ini. Oh enak iki. Dan nggak bisa melihat saat ini, tapi kita lihat juga perjalanan ke saat ini itu seperti apa kan? Prosesnya gitu. Betul. Perjalanan ke saat ini itu seperti tadi itu harus dilihat juga gitu kan. Ketika indikator itu sudah terpenuhi, maka saya maju di 2019 itu gitu kan. Dan ditakdir jadi dari PKB. Gitu. Saat ini saya dipercaya di Komisi B yang membidangi perekonomian, keuangan dan perizinan tadi itu. Orang menilainya Komisi B bidang ekonomi dan perekonomian keuangan, komisi basah nih kan, seperti itu. Justru dulu itu tidak ada yang mau di Komisi B. Kering. Saya nggak paham kering atau basah, saya nggak paham. Kenapa kok semua tidak mau? Makanya saya itu di Komisi B itu sebenarnya karena semua nggak mau gitu. Saya ya sudah di Komisi B. Bagi saya dimanapun yang penting saya itu bisa mengabdi, bisa bermanfaat untuk warga, ya sudah cukup gitu. Urusan kering basah itu kan urusan nomor sekian bagi saya itu kan. Tapi yang nomor satu adalah pengabdian. Makanya sejak awal saya di PKB pun mengabdi, tujuan saya itu. Yang namanya mengabdi itu nggak ada ceritanya susah senang ya ngabdi. Orang ngabdi itu apa ya? Nggak ada di dalam hati. Oh sedih, oh senang, enggak, ya ngabdi saja. Jadi hidup Anda ini, Cak Mahfud, didedikasikan untuk mengabdikan masyarakat. Ya. Nah, sekarang Anda sudah menjadi anggota dewan, tentu amanah yang diberikan sama masyarakat ini tidak boleh disia-siakan. Betul. Seperti apa rutinitas Anda untuk tetap memegang amanah masyarakat? Artinya turun ke masyarakat. Ya contoh ya. Jadi kebanyakan kenapa di Komisi B itu menurut saya saat ini ya sangat baik, karena memang Komisi B ini bersentuhan langsung dengan warga, dengan wong cilik lah kalau saya pinjam bahasa istilahnya teman-teman partai tanda petik ya, partai lain lah. Ada UMKM itu kan ada PKL, ada ya, artinya UMKM itu kan kita memahaminya adalah warga yang sedang berusaha, sedang berkegiatan untuk mencukupi kehidupannya gitu kan. Itu akan UMKM lah. Bersentuhan dengan warga seperti ini memang tujuan saya memang. Apa yang dibutuhkan, apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita
apa namanya, apa Dibantu ya, lah. iya kita bantu, ya itu aja sih sebenarnya. Kalau secara kita kasih apa hibah nggak bisa, memang kita kasih uang nggak bisa. Ya apa sih wong dewan sekarang ini, saat ini nih kan, ya apa, mas gak ada, apa gak ada, hibah gak ada, ya sudah, apa yang bisa kita abdikan masyarakat ya itu pikiran. Ya kalau memang ini butuhkan finansial ya terbatas memang, ya sebisanya kita gitu kan. Baik, Cak Mahfud ini selama di Komisi B DPRD Surabaya beberapa kali tipikalnya sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya soal retribusi, betul gitu Cak Mahfud ya? Iya. Kebetulan kalau tidak salah pernah jadi ketua pansus. Iya. Pansus apa Cak Mahfud? Pansus retribusi saat itu. Retribusi aset kekayaan daerah saat itu kan. Salah satunya dulu kan yang rame itu adalah apa, retribusi lapangan di Gelora Bung Tomo sama lapangan yang di Tambak Sari itu kan. Itu sangat rame karena memang apa ya, retribusinya nggak masuk akal, sehingga ya kita berjuang bareng-bareng lah, bukan cuma saya ya. Jadi di sana ada anggota pansus yang lain, mungkin karena terlihat menonjol karena pada saat itu saya ketua pansus gitu aja. Alhamdulillah saat itu bisa kita kepras sampai separuhnya, dan semua bahagia kan, bonek bahagia, Persibaya bahagia, pemerintah kota juga bahagia. Artinya retribusi tetap ada, tidak memberatkan Persibaya, tidak memberatkan bonek itu. Ya sudah, itu aja, tidak sebombastis yang diberitakan. Ya itu aja, sederhana seperti itu aja menurut saya sih. Tapi publik mengetahui setiap rapat di Komisi B DPRD Surabaya ini Anda begitu keras mengkritik kebijakan pemerintah Kota Surabaya, nggak takut nanti dibantu sama Pemkot Surabaya? Ya nggak apa-apa, kan tugas Dewan Perwakilan Rakyat itu kan ada 3. Yang pertama ya mengawasi, pengawasan kan gitu, ya budgeting, ya legislasi kan gitu lah. Ketika saya dianggap keras, mengkritik atau memberi masukan dianggap keras, itu kan bagian dari kewajiban saya sebagai anggota dewan, yaitu menjadi pengawas tadi. Kalau itu dianggap keras ya karena mungkin bertentangan, it's okay, gak ada masalah kan. Bagi saya ketika itu tidak berpihak pada warga, maka harus keras. Betul. Harus dengan usaha yang maksimal supaya ini jangan sampai menyulitkan warga kan gitu. Tapi kalau memang aturan atau kebijakan itu memang sudah pro terhadap warga, ya why not? Oke, silahkan lanjut. Itu tugas kita kan memang. Ya urusan keras atau lunak itu kan pilihan. Betul. Iya. Tapi keras Anda keras yang konstruktif, pembangun. Iya. Betul. Tugas anggota dewan pertama pengawasan, yang kedua mungkin sebagian publik belum mengetahui semua ya. Budgeting, legislasi itu kan perda, pembuatan perda itu kan kita. Jadi ada apa, pengawasan, ada budgeting, ada legislasi, ada 3. Itu wajib, sudah kewajiban kita. Kalau kewajiban itu tidak kita lakukan ya terus buat apa kita jadi dewan? Kan gitu. Menarik dan inspiratif. Kita tarik ke internal pribadinya Cak Mahfud sebentar. Apakah tidak antara membagi tugas sebagai pekerjaan sebagai wakil rakyat di Surabaya dan waktu untuk keluarga bisa di... Ya karena itu kan sebuah pilihan ya Bang. Artinya gini, sejak awal saya sudah menceritakan semua pada keluarga saya bahwa sebuah pengabdian itu dibutuhkan pengorbanan. Menurut manusia, artinya menurut manusia itu adalah sebuah pengorbanan. Tapi bagi saya pengabdian ya sudah, ngabdi aja kan gitu. Jadi catatan secara teori ya, teorinya itu kan ketika kita mengabdi maka yang harus kita korbankan adalah waktu. Ya. Waktu. Ya waktu, semua waktu dia aja. Waktu sama keluarga, waktu sama anak-anak, ya pasti sudah itu.
Yang kedua adalah tenaga, tenaga dan pikiran ya kan? Betul. Yang ketiga adalah ya harta. Pasti itu. Pasti. Pasti. Finansial. Artinya keuangan. secara teori seperti itu ya. Teorinya seperti itu. Teorinya itu ada pengorbanan. Tapi bagi saya itu bukan pengorbanan. Itu adalah Pengabdian. include atau sudah integral dengan sebuah pengabdian itu sendiri. Menurut saya seperti itu, Bang. Nggak ada pengorbanan, itu nggak ada. Cuma bagi anak-anak saya, mungkin bagi istri saya, itu adalah sebuah pengorbanan saya. Tapi sekali lagi itu adalah integral menjadi satu. Sebuah konsep pengabdian yaitu, menurut saya seperti itu. Artinya keluarga memaklumi ya. Memaklumi. Dengan profesi memaklumi. gitu Sangat ya. maklum. Kalau keluarga tidak maklum, Bang, Betul. ya pasti belepotan kerja saya. Betul. Artinya pengabdi ke masyarakat dan benar-benar cinta ke masyarakat sehingga benar-benar suara masyarakat dibela di Ya. sebagai wakil rakyat ini. Ya, jadi satu memang saya harus mengabdi ke para masyayikh pesantren, ke para alumni-alumni pondok pesantren, apa namanya ya, ke warga masyarakat yang terutama karena memang kan PKB ini kan lagi-lagi karena PKB ini lahir dari rahim NU, maka tidak bisa dilepas dari itu. Makanya kenapa saya memilih PKB, ini cocok untuk wadah pengabdian saya gitu. Ngomong-ngomong cinta keluarga atau cinta istri apa cinta masyarakat ini? Cinta semuanya, Pak. Coba. Jadi kalau kita itu cinta sama Tuhan, maka kita pasti cinta sama keluarga, sama masyarakat, dan cinta sesama pasti itu. Cakep. Lagi-lagi itu kan sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diputus satu persatu, Bang, itu, Pak. Tapi Anda menikmati sebagai wakil rakyat. Saya sangat menikmati. Jadi saya sangat menikmati pengabdian dimanapun, termasuk di sini, termasuk saya menjadi anggota dewan ini, saya sangat menikmati. Karena kalau ya maaf ya, Bang, Iya. kalau kita ngomong pengorbanan, ya akhirnya kita tidak akan pernah mengabdi, Bang. Nggak akan pernah, karena yang kita itu adalah pengorbanan kita lebih besar, pengorbanan ini. Makanya tadi saya ngomong bahwa itu bukan sebuah pengorbanan, itu adalah satu kesatuan sudah integral dengan yang namanya pengabdian tadi itu, gitu, Bang. Pemirsa Judas, tapi perlu diingat hasil bukan segala-galanya, tapi proses itu menunjukkan sesuatu orang akan kesuksesan dalam karirnya. Jadi jangan melihat Cak Mahfud saat ini saja, tapi proses beliau menjadi wakil rakyat sungguh-sungguh sangat tidak mudah dan tidak gampang. Sudah berapa lama sekarang sudah menjadi anggota DPRD Surabaya? 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Tahun. Ya, sudah 4 tahun. Jadi besok Agustus ini sudah 4 tahun pas. Jadi ini ulang tahun yang keempat berarti. Selamat. Dan sebentar lagi akan ada pemilu 2024. Kalau tidak ada arah melintang bulan 14 Februari Ya, betul. 2024. Ada beberapa catatan di publik Surabaya bahkan nasional, Cak Mahfud ini maju menjadi calon legislatif di DPRD Provinsi Jawa Timur, benar ya? Betul. Kita klarifikasi di sekarang di podcast Betul, Judas betul, ini. betul. Bisa dijelaskan, Cak Mahfud? Betul sekali. Jadi kan laki-laki kita ngomong pengabdian ya. Artinya ketika sebuah pengabdian itu tidak bisa mengcover semuanya, Ya. maka saya harus mencari wadah yang lebih luas, wadah yang lebih besar. Iya kan? Saya harus mencari wadah yang lebih besar. Bagi saya saat ini yang paling logis adalah Apa menjadi dewan di provinsi. Naik tingkat ini. Saya menjadi dewan di provinsi Iya. untuk memperluas pengabdian saya kan gitu. Oke. Pertama untuk sebenarnya sekarang pun bisa memperluas, cuma kan memang fasilitas untuk mengabdi seluas itu tidak mampu gitu, Pak. Ya. Tidak mampu. Sehingga saya harus naik ke provinsi supaya bisa mengcover pengabdian saya yang luas tadi itu. Dengan fasilitas saya menjadi anggota dewan provinsi tadi. Betul. Itu sebenarnya.
Sudah daftar ya di KPU ya? Sudah. Saya sudah daftar KPU. Pada saat itu saya pakai baju sakera adat Madura kan gitu kan. Betul. Itu adalah sebuah kebanggaan kan. Betul. Saya dengan bangga mendaftar di KPU menjadi calon anggota Dewan Provinsi gitu. DPRD Jawa Timur. DPRD Jawa Timur. Dapilnya tetap Dapil 1, Dapil Surabaya. meliputi Surabaya aja. Surabaya saja, tetap basis Anda ini kan. Yap, seperti itu. tetap jadi Dapil 1. Nah, tapi yang menarik Cak Mahfud, sepertinya Anda ini orang yang tipikal tidak suka zona nyaman. Ada anggota DPRD Surabaya sudah beberapa kali periode tetap masih di DPRD Surabaya. Anda baru 1 periode kalau tidak salah, betul kan? Ya, betul. Baru 1 periode sudah ingin maju ke DPRD Provinsi Jatim. Sepertinya Anda ini suka sekali sih dengan tantangan-tantangan baru, kawah candra dibuka baru. Bisa dijelaskan ini? Ya, gak seperti itu juga sih. Oh. Sebenarnya itu kan penilaian orang ya. Ya. Jadi orang beda-beda menilai. Ada yang menilai, wah goblok hari ini kan. Hari ini goblok, wong enak-enak nanggone kota. Wis kari dadine Iya. munggah provinsi goblok. Nah, kan ada itu. Yang kedua ada yang Mahfud iki seneng tantangan. Suka sesuatu yang memacu adrenalin. Ya ada yang ngomong kayak Iya. gitu. Laki-laki ini kan saya ngomong adalah ini sebuah pengabdian. Sehingga kalau kita ngomong sebuah pengabdian, maka bagi saya tidak ada satu rintangan pun yang bisa menghalangi. Gak ada satu rintangan pun yang bisa menghalangi sebuah pengabdian. Tekad itu namanya. Saya kasih contoh ya. Manusia ketika mengabdi pada Tuhan, Yep. maka dia mau sholat malam, mau sholat subuh, dia itu tidak tersiksa sama sekali, Bang. Karena itu adalah sebuah pengabdian gitu. Ikhlas mengerjakan. Ya. Karena sebuah pengabdian, enggak ono ngomong aku itu berkorban ini demi Tuhan saya, enggak ada, Bang, enggak ada itu. Itu ada sebuah pengabdian. Artinya bagi saya naik ke provinsi itu lagi-lagi karena menurut saya indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang sudah saya buat sendiri itu sudah terpenuhi gitu. Sudah terpenuhi. Ya sudah memang sudah saatnya saya naik ke provinsi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebenarnya tadi lagi-lagi untuk memperluas pengabdian maka wadahnya harus besar, fasilitas juga harus memenuhi kan gitu. Betul. Sebenarnya saya itu ingin nyalon ke DPR RI sebenarnya. Senayan. Yes, sebenarnya. Nggak apa-apa. Iya. Sebuah cita-cita kan Iya. setinggi langit, no problem. Sebenarnya saya mau ke DPR RI. Oke. Cuma karena indikator yang saya bikin sendiri itu tidak terpenuhi, Ya. maka saya tidak boleh ke RI 2024. Saya harus di provinsi dulu untuk mengukur kekuatan saya. Ketika di 2024 itu saya ditakdir jadi oleh Allah dengan tadi saya mengukur kekuatan saya sudah terpenuhi tadi. Ya. Maka di 2029 saya ke RI. Tujuan saya di RI, bukan provinsi. Kalau provinsi saya gak jadi, ngapain ke RI? Kan gitu, Bang. Sebentar, ke provinsi DPRD Provinsi Jawa Timur itu penunjukan partai atau keinginan sendiri pribadi? Kalau penunjukan partai, mana mungkin saya ngomong seperti ini, Pak. Mana mungkin saya itu sebenarnya ingin ke RI, nggak mungkin. Ya. Biasanya kan partai kan punya kewenangan untuk menunjuk si A, si B, duduk di provinsi ini, di DPRD ini kan gitu. Ya, partai itu kan sebenarnya kan memberikan mandat. arahan. Artinya kenapa ini harus ke provinsi, kenapa ini harus ke RI, kan demi kebesaran partai juga ya sebenarnya ya. Cuma kalau ini kan memang keinginan saya. Keinginan saya memperluas pengabdian yang pertama, yang kedua memang membesarkan partai gitu. Membesarkan partai. Artinya semakin banyak calon-calon potensial dari PKB di Kota Surabaya semakin bagus untuk partai. Iya. Ya kan gitu. Saya anggap diri saya ini calon potensial kan gitu. Ya nggak apa-apa. Meng-GR sendiri nggak apa-apa. Lantas upaya apa untuk menggait suara, menggait pemilih nanti untuk menjadi
anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan menang di pemilu 2024 bulan Februari nanti? Ya, upaya apa yang banyak? Gak ada upaya, ya kita kan seperti biasanya turun ke Ada ini, warga, hidupnya nyantai sekali. turun ke Dibuat simpel. warga, menyapa warga, kebutuhan warga apa ya yang bisa kita penuhi, yang kita fasilitasi, yang kita fasilitas, gitu aja, Bang. Gak ada upaya-upaya yang harus wah itu. Betul. Ya sudah dijalanin aja. Apa yang kita takutkan dari kehidupan ini, Wong? Kita ini lo nggak tahu, Bang. Besok itu apa, lusa itu apa, nggak tahu. Ya kita tahu hari ini saya sama Bang Trisna podcast. Dibikin simpel hidup, dibikin ringkas. Anda itu Iya. tipikalnya seperti itu sepertinya. Betul. Tapi kalau dari cerita Anda mulai dari awal hingga saat ini, tentu modal saving sosial, saving modal pengabdian itu sudah memiliki, paling enggak walaupun tidak 100%, 85% sudah memiliki, sehingga Anda berani untuk mencalonkan naik ke level lebih tinggi lagi, yaitu DPRD Provinsi Jatim. Ya. Tentu kegiatan dan aktivitas turun ke masyarakat semakin tinggi ini. Ya, makanya itu tadi, Bang. Saya kan lagi-lagi saya ceritakan saya itu bikin indikator tadi. Iya. Ya. Ada berapa indikator yang saya bikin. Indikator A sudah terpenuhi, B sudah terpenuhi, C, D sudah terpenuhi semua. Makanya saya maju kan gitu. Iya. Ya kan gitu. Kalau salah satu dari indikator yang saya bikin ini tidak terpenuhi, saya nggak maju, Pak. Betul. Mengukur diri itu. Yes, harus mengukur diri. Harus mengukur diri lah kita. Mm. Nggak bisa kita tarung di gelanggang peperangan terus kita cuma bawa cangkul, itu nggak bisa, Pak. Lawan bawa apa? Basoka. Ya sudah, kita juga bawa basoka kan gitu, Pak. Kita yang bukan pejuang bambu runcing kan gitu. Seingat saya, kalau boleh tahu, keinginan untuk naik ke DPRD Provinsi Jatim baru saat ini atau sudah jauh-jauh hari nih? Iya, sudah 2021 ya. 2021 kayaknya ya. 2020. Katakanlah 2021 awal. Awal. Udah lama ya. Lama. Hebat sekali Anda begitu baru masuk, katakanlah di DPRD Surabaya, lantas berkeinginan untuk ke DPRD Provinsi Jatim. Iya. Dan itu saya berawal dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman DPRD Jatim. Kabupaten Sampang. Berawal dari ngobrol-ngobrolan itu. Akhirnya muncullah itu tadi. Oke, Cak Mahfud. Tentu seperti Anda sering katakan dari firman Tuhan, lahul mahfud, sesuatu yang sudah terjadi sudah tertulis, dan mudah-mudahan nama Anda sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala Amin. menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sukses buat Anda, Cak Mahfud. Terima kasih, Bang Trisna. Terima kasih sudah kedatangannya di podcast Judes kali ini. Pujangga dan penyair terkenal William Shakespeare menorehkan kata-katanya, keringkasan adalah sebuah jiwa kecerdasan. Inilah yang dimaknai oleh Cak Mahfud sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa. Hidup ringkas, hidup dibuat sederhana, maka kecerdasan-kecerdasan baru akan muncul dimanapun kita berada. Dulur, demikian podcast Judes kali ini. Saya pamit dulu. Ojo lali koyo biasane.